Halo, kembali lagi bersama saya di video laporan keuangan sesi 2. Oke, di sesi 2 ini waktunya 2 jam 120 menit yang dimana kalian harus menyelesaikan seluruh laporan keuangan ya, mulai dari profit and loss sampai terakhir itu neraca saldo setelah penutupan. Ini dibilang gampang, lumayan, dibilang susah juga enggak banget sebenarnya gitu. Tapi mungkin yang agak ribet karena manajemen waktu ya, karena ini laporannya banyak. Yang kedua, masing-masing laporan itu cara pengerjaannya beda ya kan. Maksudnya ada yang angkanya ngambilnya dari neraca saldo, ada yang angkanya ngambilnya dari worksheet atau dan lain-lain gitu. Ada yang dari CRJ, CPJ gitu. Jadi mungkin agak sedikit terlihat lebih sulit gitu ya dibanding yang lain mengerjakannya. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti bisa ya, insya Allah. Yang penting semangat dan terus niat belajar, niat bekerja, niat berusaha itu sih. Oke, di sesi kedua ini soalnya itu terdiri dari yang ada di soal itu ada neraca saldo pastinya, terus di dalamnya itu ada worksheet, terus ada cash receipt, sama ada cash payment ya gitu. Jadi ya pasti soal-soal ini worksheet, cash receipt, dan cash payment itu adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi angka-angka yang ada di laporan. Laporan yang pertama yang kita kerjakan adalah laporan profit and loss, atau bahasa Indonesianya adalah laporan laba rugi ya. Nah, di laporan laba rugi ini seperti namanya laba atau rugi, jadi di dalam laporan ini kita akan mencari apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau mengalami rugi. Nah, gampangnya kalau laba rugi itu kayak misalnya kamu punya usaha apapun ya, jualan apapun misalnya. Pada dasarnya kan konsep perhitungan untung rugi itu cuman ada dua ya, pendapatan dikurang sama beban-beban. Nanti hasilnya akan menjadi laba atau rugi. Sebenarnya kan konsep dasarnya hanya itu ya, pendapatan dikurang beban-beban gitu. Nah, sama profit and loss di laporan keuangan pun sama pada dasarnya. Di sini ada beberapa komponen ya. Yang pertama di sini adalah komponen revenue atau pendapatan. Di sini ada sales atau penjualan, ada retur penjualan, ada COGS atau harga pokok penjualan, dan ada beban angkut ya, atau beban ongkir lah kalau kata kita gampangnya. Nah, ini adalah 4 akun yang termasuk ke dalam kelompok revenue atau pendapatan, karena ini adalah penjualan utama kita ya kan, karena kita perusahaan dagang ya pasti keuntungan atau pendapatan yang kita dapat ya dari penjualan gitu kan. Lalu komponen yang kedua di sini ada operating expenses atau beban operasi atau beban operasional gitu ya, beban-beban yang terbentuk dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu kegiatan jual beli tadi. Di sini ada mulai dari beban iklan sampai dengan beban operasi lain-lain kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga di sini ada komponen other revenue and expenses atau pendapatan dan beban lain-lain. Artinya di sini mencatat pendapatan dan beban yang perusahaan dapat tapi di luar dari kegiatan operasional penjualan barang gitu ya. Makanya di sini akunnya ada pendapatan bunga, ada beban bunga, dan ada beban administrasi bank, dan yang terakhir ada beban pajak gitu ya. Alhamdulillahnya lembar kerja kalian itu kan udah diisi ya, maksudnya udah dikasih tahu akun-akun nih yang harus kalian isi itu akunnya apa aja gitu ya. Ini udah given, udah dikasih tahu, jadi artinya kalian tinggal menulis angkanya aja, yang dimana itu akan memudahkan kamu gitu. Artinya kan kamu nggak perlu ngafalin akun-akunnya apaan aja gitu kan. Jadi kita langsung aja kalau gitu kita masukkan angka-angkanya ya.
Profit and loss ini seluruh angkanya itu diambil dari trial balance after AJ di worksheet ya. Jadi neraca saldo yang ada di worksheet yang ini, yang tengah ya, karena ini angka yang tengah ini udah angka final ya, bukan yang ini apalagi yang ini, jadi yang di tengah. Oke, angkanya tinggal kalian pindahin aja, misalnya kayak saya bingung naruhnya di mana. Misalnya kayak sales ya, sales dan sales retur. Ini angkanya 1 miliar, ini 15 juta. Diambilnya dari mana ya? Diambilnya dari trial balance nih. Mana ya? Sales. Nih, ini sales, yang ini sales retur gitu. Tinggal kalian ambil aja angkanya lalu pindahin ke tengah ya. Di sini kan ada 2 kolom ya, ada yang di tengah dan ada yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu hanya untuk mengisi totalannya aja, tapi kalau angka awalnya tulisnya di kolom yang tengah ya. Oke, kita dari revenue dulu ya. Sales itu dikurang dengan sales retur. Oke, mungkin yang perlu kalian perhatiin itu kalau mindahin angkanya kan gampang, tapi yang perlu kalian perhatiin itu adalah mana yang harus ditambah dan mana yang harus dikurang gitu kan. Nah, kalau untuk sales sama sales retur, ini angkanya adalah dikurang. Oke, kenapa dikurang? Karena ya sales retur atau retur penjualan itu ya akan mengurangi penjualan. Kan barangnya dikembalikan ya kan, jadi pasti akan mengurangi. Oke, jadi dikurang 1 miliar dikurang 15 juta. Hasilnya menjadi net sales atau penjualan bersih. Taruhnya di sebelah kanan. Oke, pokoknya totalan taruhnya di sebelah kanan. Yang selanjutnya ada COGS sama freight paid. Ini juga sama, tinggal dipindahin aja yang ada angkanya di worksheet ya, trial balance. Ini angkanya. Dan ini kalau COGS sama freight paid, ini angkanya ditambah. Ya, COGS itu kan artinya harga modal ya, harga beli barang kita ke toko gitu sebelum kita jual lagi. Sedangkan freight paid ini adalah beban ongkir yang kita tanggung ketika kita membeli barang tersebut. Jadi ini ditambahin nih dua-duanya. COGS 665 ditambah 12.600. Totalnya 678. Menjadi apa? Laba kotor atau gross profit. Salah. Menjadi ini net cost of goods sold, salah, atau harga pokok penjualan bersih, maaf ya, salah, bukan gross profit tapi ini tulisnya di sebelah kanan. Oke, ketemu nih antara net sale dengan net cost of goods sold. Nah, keduanya ini dikurangi ya, karena net cost of goods sold itu bisa dibilang adalah harga modalnya kita ya. Jadi penjualan kotor dikurangin dengan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan bersih. Ini dikurang. Nah, kalau udah dikurang hasilnya taruh di bawahnya, menjadi gross profit atau laba kotor. Ya, udah sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya masuk ke operating expense. Ini juga angkanya tinggal dipindahin aja dari worksheet, pindahin semuanya, masukin ke tengah. Nanti kalau udah seluruh beban-beban ini semuanya ditambah nih, mulai dari 5 juta sampai yang 10 juta ke bawah. Ini semuanya ditambahkan, ditotalkan. Kalau udah ditotalkan taruh di sebelah kanan. Di kolom apa? Di kolom total operating expenses. Taruh di sebelah sini. Oke. Karena ini expense berarti di sininya akan mengurangi gross profit tadi yang di atas. Ya, jadi gross profit dikurang dengan total operating expense 406 dikurang 147. Hasilnya menjadi 258. 258 ini apa? 258 ini adalah laba bersih. Ya, tapi belum laba akhir karena belum masih ada revenue nih. Ya, ini laba bersih. Oke. Setelah itu masih ada revenue and expense. Angkanya sama, masukin juga dari worksheet tadi. Tinggal ditulis ini adalah angka untuk interest revenue, ini angka interest expense, dan ini adalah beban administrasi bank. Ya. Beban bunga sama beban administrasi karena dia beban otomatis akan mengurangi. Jadi 12 juta dikurang 3.700.000 dikurang 6.750.
hasil pengurangannya taruh di sebelah kanan. Di apa? Di earning before tax atau penghasilan sebelum salah lagi, maaf 1650 ini yang ini nih, net other revenue expense. Aduh maaf ya, ini maksudnya tinggal kalian lihat aja deh garisnya nih, ini segarisnya sama ini ya. Dah, kalau udah ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya, ya kan? 12 juta ini dikurang ini dan ini hasilnya tetap positif. Berarti artinya pendapatannya lebih besar daripada bebannya kan? Makanya di sininya dia ditambah, menambahkan ke laba. Ya, ini 258 ditambah 1650. Jadilah segini. 260.179. Ini adalah laba sebelum pajak atau earning before tax yang 260. Oke, belum selesai karena masih ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilannya atau income tax expense. Angkanya lihat lagi di worksheet, langsung aja taruhnya di sebelah kanan karena langsung mengurangi. 260 dikurang 10.844.500 sehingga dapatlah earning atau net income-nya atau laba bersih, udah pajak dikurang pajak, net income after tax biasanya juga disebutnya gitu, net income after tax. Kalau yang ini kan before tax, kalau yang ini after tax. 249, 335, 403. Nah ini adalah laba bersihnya. Dan laba bersih yang ada di laporan profit and loss ini angkanya harus sama dengan net income yang ada di worksheet. Yang ada di sini nih, yang selisih. Nih. Ya. Angkanya harus sama. Ya walaupun mungkin beda-beda sedikit kan, ini cuman beda pembulatan aja ya. It's okay, tapi angkanya harus sama. Kalau laba kamu yang di profit and loss ini udah sama yang di worksheet, itu berarti artinya perhitungannya sudah benar gitu, udah sama. Oke, berarti pengerjaannya udah benar semua. Oke, udah selesai profit and loss kita sampai di sini, dan dimana dapat kesimpulan bahwa PT Baratama ini mengalami keuntungan sebesar 249 juta sekian. Oke, seperti itu ya pengerjaan untuk laporan profit and loss. Selanjutnya kita ke laporan retain earning. Nih, laporan retain earning ya. Kalau di kertas kerja kamu retain earning itu kan kosong angkanya, tapi akunnya udah ditulis juga ya akunnya. Jadi tinggal kalian pindahin aja. Nah, seperti biasa. Angka-angkanya masih sama, didapatnya dari worksheet juga semuanya. Di sini pertama ada angka untuk retain earning yang 1 Desember. Nah, tinggal kamu cari aja. Retain earning 1 Desember itu ada di sini. Retain earning yang 107.870. Taruh di sini. 107.870 ya. Ini udah saya tulis, dapatnya dari worksheet. Oke. Terus ada penambahan apa? Penambahan laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini lihatnya dari mana? Dari net income di worksheet atau net income di profit and loss ya. Jadi angkanya sama yang 249 tadi, 249, 335, 403. Oke. Ini ditambah ya. Ditambah karena ini udah ditulis ini penambahan, berarti ditambah 107 ditambah 249 ditambah menjadi 357.205. Oke, setelah ditambah di sini ada pengurangan dari dividen. Dividen sama angkanya juga dapat dari worksheet nih 27.500 dikurang ya 357 dikurang 27.500 sehingga total akhir retain earningnya adalah 329.705.403. Selesai pengerjaan laporan retain earning gitu. Ini simple ya, ini simple. Jangan lupa ini angkanya atau bobot nilainya cuma 6. Kalau yang tadi profit and loss itu 10 ya.
Sama kayak laporan-laporan yang lain. Seperti itu. Oke, untuk laporan berikutnya kita ketemu di next video. Terima kasih.